Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsanul Fikri dari kelas E dengan mata kuliah Probabilitas dan Statistik atau ProbStat. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang Lillie Force, korelasi dan regresi dengan bertemakan COVID-19 atau COVID-19 yang melanda pada sekarang ini. Baik, saya mulai. Pertama, saya mengambil materi COVID-19 itu dari website coronatracker.com. Ya, di sini kita lanjut ke pembahasannya. Itu yang pertama, kita akan bahas tentang Lillie Force. Di sini total kasusnya sudah saya jabarkan. Lanjut kita mencari rata-rata dengan rumus akhirat. Kita sorot datanya dari data 1 sampai data ke-20. Lalu enter. Ya. Lanjut ke standar deviasinya. Cara mencari standar deviasi yaitu sama dengan ST-Dev. Ya, sorot juga datanya. Lalu enter. Ya. Selanjutnya kita masuk ke ZI score. Itu sama dengan buka kurung total kasus yang pertama dikurang dengan rata-rata. Lalu kita dolarkan. Baik, tutup kurung per standar deviasi. Kita dolarkan juga. Baik, sudah dapat. Lalu kita tarik hingga ke data yang ke-20. Baik, sudah siap. Selanjutnya, kita akan mencari FZI dengan rumus nom SDIS, yaitu ZI. Enter. Baik, selanjutnya kita tarik hingga ke data 20. Kita masuk ke SZI. Itu nomor urut dibagi dengan 20 karena data kita itu berubah 20. Lalu enter. Lalu kita sorot hingga ke data 20. Baik, selanjutnya kita masuk ke absolute difference. Dengan rumus ABS data FZI yang pertama dikurang dengan SZI yang pertama. Lalu enter. Seperti biasa kita langsung sorot supaya tidak memperlama. Sudah dapat hasilnya. Selanjutnya kita masuk ke L hitung dengan rumus max data absolute difference yang pertama kita sorot sampai data yang ke-20. Lalu enter. Ya.
Di sini L tabelnya 0,19. Nah, sudah menjadi ketetapan. Baik, sudah didapatkan hasilnya. Ini semua, langsung kita masuk ke langkah uji Lillie Force. Dengan ketentuan data berdistribusi normal yang syaratnya L hitung kecil dari L tabel. Langsung kita masuk L hitungnya. Ini. Lalu tabelnya ini. Di sini kita mendapatkan kesimpulan bahwasanya L hitung yang kita dapatkan lebih besar dari L tabelnya. Jadi data tidak berdistribusi dengan normal. Ya, baik, selanjutnya kita masuk ke materi korelasi. Di sini sudah saya jabarkan materinya. Kita langsung saja untuk mencari jumlah, yaitu sum sorot data pertama sampai data ke-20. Ya, kurung enter. Langsung saja kita sorot hasilnya ke samping. Ya, hingga kita bisa dapatkan hasil untuk Y. Lalu selanjutnya rata-rata untuk average, diulang average, kita sorot juga datanya, dan kita sorot ke samping. Baik, selanjutnya untuk mencari simpangan beku, yaitu std, kita sorot juga enter, sorot ke samping. Ya, dapatkan hasilnya. Langsung kita mencari nilai E, itu sama dengan nilai X yang pertama dikurang dengan rata-rata X-nya. Lalu kita dolarkan, enter. Ini sudah dapat, lalu kita tarik hingga data terakhir. Selanjutnya untuk mencari nilai Y, sama juga ambil nilai Y dikurang dengan rata-rata Y, lalu dolarkan juga, enter. Lalu tarik hingga ke data ke-20. Selanjutnya untuk mencari X dikali Y, sama dengan X dikali dengan data Y, enter. Ya, sudah dapat hasilnya. Lalu kita tarik hingga data terakhir. Ya, saya dapatkan. Lalu kita mencari jumlah data X dikali Y, itu sum
kita sorot datanya, lalu enter. Ya, ini sudah dapat hasilnya. Kita beri warna kuning. Nah, kita akan mencari korelasi persennya, yaitu sama dengan data jumlah X dikali Y dibagi buka kurung N dikurang 1, itu maksudnya jumlah data dikurang dengan 1. Data kita 20 dikurang 1 ya jadi 19, lalu dikali simpangan baku X ini, lalu dikali simpangan baku Y, tutup kurung, enter. Nah, ini untuk hasil korelasi persennya. Baik, kita langsung saja mencari korelasi persen dengan secara otomatis dengan rumus itu persen kita sorot data X ya, titik koma, kita sorot juga data Y, titik kurung, enter. Ya, ini kita sudah mendapatkan hasilnya. Ini secara manual korelasi persen dan ini secara otomatis. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi regresi. Yaitu mencari X1 dikali dengan Y. X1 kali Y. Enter. Selanjutnya X2 dikali Y. Enter. X3 dikali Y. Enter. X1 dikali X2. Enter. X1 dikali X3. Lanjut ke X2 dikali X3. Selanjutnya X1 pangkat 2. X2 pangkat 2. X3 pangkat 2. Ya, lalu data ini kita sorot. Ya, sorot satu-satu saja. Itu juga boleh disorot semua. Ya. Setelah kita mendapatkan hasilnya, lalu kita jumlahkan. Nah, di sini dengan kita sorot data 1 sampai data ke 20.
kurung, kodenya lupa, sum, kita sorot data, langsung sorot datanya, tutup kurung, enter. Baik, ini bisa disorot. Baik, sini coba zoom, kita sorot datanya, tutup kurung. Sini juga jadi kesalahan, lalu kita zoom, lalu sorot datanya, enter, sama dengan zoom, sorot lagi, tutup kurung, enter, dengan zoom, sorot data, tutup kurung, enter, zoom lagi, sorot lagi datanya, tutup kurung, enter, ya, di zoom lagi, supaya tidak ada kesalahan seperti tadi, hasilnya pagar-pagar ya. Baik, kita jumlahkan satu-satu. Ya, zoom lagi, disorot lagi datanya, lalu enter. Oke, sini kita sudah dapat jumlahnya, lalu kita blok dan kita kasih warna supaya lebih jelas. Nah, ini sudah dapat hasilnya. Ya, baik, kita akan menghitung matrik A dengan rumus yaitu N itu sama dengan 20. Selanjutnya sigma X1, ini sigma X1, enter. Selanjutnya sigma X2, enter. Selanjutnya sigma X3. Baik, pada kolom berikutnya sigma X1, enter. Ya, selanjutnya sigma X1 pangkat 2. Sigma X1 pangkat 2. Ya. Nah, sudah. Selanjutnya itu sigma X1 dikali X2. Sigma X1 dikali X2. 1 dikali X2. Baik, selanjutnya sigma X1
X1 dikali X3. X3. Ya. Dan selanjutnya sigma X2. Selanjutnya X1 bentar, kecil dulu. Baik, kita lanjut. Itu sigma X1 dikali X2. Sebentar, saya perbaiki dulu. Ya, sudah. Kita lanjutkan, yaitu sigma X1 dikali X2. 1 dikali X2. Enter. Ya. Oke. Selanjutnya yaitu sigma X2 pangkat 2. Enter. Selanjutnya sigma X2 dikali X3. Sigma X2 dikali X3. Oke. Selanjutnya sigma X3. Dan selanjutnya yaitu sigma X1 dikali X3. Selanjutnya X2, sigma X2 dikali X3. Selanjutnya sigma X3 dipangkat 2. Oke, sudah selesai. Lanjut kepada mencari nilai H. Itu sigma Y. Enter. Sigma X1 dikali Y. Selanjutnya yaitu sigma X2 dikali Y. Selanjutnya sigma X3 dikali Y. Baik, kita lanjut mencari determinannya. Itu dengan rumus M determ. Itu kita sorot matriks, nilai matriksnya, lalu enter. Sini sudah kita dapatkan. Selanjutnya cari matriks H1 A1. Ya, di sini kita ambil nilai
Di sini pertama kita masukkan nilai H-nya. Oke. Lalu kita tarik. Oke. Lanjut untuk nilai berikutnya tetap sama dengan yang di atas. Dan untuk ini tetap masih sama. Nilai H-nya ini dengan ganti dengan nilai 20. Ya, baik. Langsung disorot dan lalu tarik. Langsung kita mencari determinannya sama seperti tadi. M determ kita sorot semua nilai matriknya, ya, lalu kita enter. Lalu lanjut ke matrik A2. Itu yang pertama masih tetap sama, tidak ada perubahan. Kita tarik dulu, ya. Nah, ini terjadi perubahan. Itu kita mengambil memindahkan nilai H di sini, dan selanjutnya masih tetap sama, dan pada nilai H ini kita masukkan nilai yang telah dipindahkan tadi, ya. Langsung kita sorot, lalu kita tarik. Selanjutnya kita mencari determinannya sama seperti tadi, lalu enter. Selanjutnya kita menentukan matrik A3, yaitu dengan ini masih sama, ini sama, dan ini yang diganti kita ambil nilai H. Ini nilai ini. Baik, selanjutnya kita sorot dan kita tarik. Oke, sudah. Lalu kita mencari determinannya, M determ, lalu disorot nilai matriknya, enter. Selanjutnya menentukan nilai matriks A4. Sama, ini tetap sama, nah, nilai keduanya sama, yang berubah itu di nilai keempatnya. Nah, ini kita pakai yang H ini keempat, lalu kita tarik. Oke, selanjutnya cari determinannya sama dengan seperti yang di atas, yang term, lalu sorot matriksnya.
kita mencari nilai B1 dengan rumus determinan A1 per determinan A. Lanjut ke mencari nilai B2, yaitu determinan A2 per determinan A. Lanjut ke B3, determinan A3 per determinan A. Dan determinan yang nilai 4, determinan A4 per determinan A. Baik, itu dia hasilnya. Ya, baik, selanjutnya kita masuk ke regresi berganda. Dengan rumus B1 ditambah B2 kali X1 tambah B3 kali X2 tambah B4 kali X3. Ya, kita masuk ke ini. Y sama dengan ini, kita bikin kayaknya di sini aja. Oke, sama dengan nilai B1-nya, enter, lalu masukkan nilai B2, enter, ditambah ini B2 dikali X1. Baik, kita pindahkan dulu data ini. Kita ganti X1 ditambah ini, kita pindahkan. Ya. Oke, lalu ditambah dengan B3. Ya. Oke, kali X2 ditambah dengan B4. Baik, selanjutnya ke X1 masukkan 2, ini 3, dan ini 4. Y-nya yaitu B1, ya, sama dengan B1 ditambah B2 dikali X1 ditambah B3 dikali X2 ditambah B4 dikali dengan X3. Nah, ini dia hasilnya. Selanjutnya kita mencari regresi berganda secara otomatis, yaitu dengan klik file, pilih menu option, lalu klik add-ins, ya. Ya, masih belum, agak sedikit
bermasalah. Ya, lalu analisis toolpath, go. Nah, jangan lupa centang analisis toolpath-nya, lalu oke. Dan selanjutnya masuk ke data analisis. Ya, di sini kita akan mengklik regression, lalu oke. Baik, ini disuruhnya input nilai Y dan X. Untuk nilai Y, kita klik dan tarik sorot semuanya. Selanjutnya nilai X. Kita cancel dulu, geser ini dulu supaya mudah. Kita lanjut ke data analisis tadi, regression, nilai Y, lalu nilai X, X1 sampai X2. Sudah, lalu new worksheet, lalu kita checklist pilihan ini semua, lalu oke. Ya, inilah hasil dari regression otomatisnya. Baik, untuk mengecek hasilnya apakah sama yang manual dengan otomatis, kita sorot ini, lalu copy, kita masuk ke bagian regresi tadi. Ya, ini kita copy di sini aja, kita pas. Ya, lalu kita persamakan untuk interceptnya 15,4, itu nilai B1 nya, dan X variabel 1 0,388 sama nilai B3 itu variabel 2 sama nilai B4 ya sama. Di sini alhamdulillah sudah berhasil. Kita kasih warna biru supaya lebih jelas ya. Nah, demikianlah hasil presentasi dari saya atau penjelasan dari saya. Kalau ada salah dan kejanggalan saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.